Bahas hal tersebut saat ini di studio CNBC Indonesia sudah bergabung bersama kami Direktur Utama Bank Sumsel Bubble Ahmad Syamsuddin. Pak Sam, apa kabar? Luar biasa, baik. Baik, luar biasa sekali. Pak Sam sudah siap dengan presentasinya? Siap. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bu Aneke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, hari ini kami berkesempatan berterima kasih pada CNBC, di mana kami diberi kesempatan untuk memaparkan apa yang kami lakukan di Bank Sumsel Bubble untuk Provinsi Sumatera Selatan maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kalau kita lihat pertumbuhan di Sumatera Selatan cukup bagus, dan kalau di sini kalau kita secara nasional kita melihat bahwa pertumbuhan 4,94% year on year. Kalau lihat dari kuartal kita lihat 1,6%. Namun kalau kita lihat di Bank Sumsel Bubble dan di Sumatera Selatan kita lihat pertumbuhannya 5,08%, dan kalau quarterly kita lihat 2,39%. Bangka Belitung memang ada di bawah nasional sekitar 4,01%. Namun terdapat beberapa hal kalau kita lihat bahwa di Sumatera Selatan maupun Bangka Belitung ada potensi pertumbuhan di sektor-sektor tertentu, di mana sektor unggulan di masing-masing wilayah. Saya fokus ke Sumatera Selatan, di mana Sumatera Selatan yang tumbuh adalah di sektor penggalian, yaitu batu bara, dan juga di pertanian, yang memang kompetisi kami di pertanian. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa Bank Sumsel Bubble masuk di sektor industri adalah industri yang mendukung Provinsi Sumatera Selatan maupun Bangka Belitung. Kalau kita lihat pertumbuhan kredit di sektor-sektor yang ada di sektor ekonomi yang pasca pandemik dan setelah pandemik memang ada perubahan. Waktu pandemik memang kita melihat bahwa sektor rumah tangga itu kurang begitu berkembang, dan waktu pandemik kita lihat bahwa sektor rumah tangga itu begitu berkembang, dan itulah potensi kekuatan kami. Dan bagaimana setelah pandemik? Setelah pandemik, Bank Sumsel Bubble fokus kepada sektor-sektor produktif. Tapi tetap kita punya existing capability yang kita tetap bangun, yaitu di consumer, terutama di ASN. Karena itulah existing capability kami. Kami membangun new capability di sektor produktif, terutama sektor UMKM. Kalau kita lihat di sini, sektor UMKM tumbuh luar biasa. Pertumbuhan kredit di Bank Sumsel Bubble untuk yang sampai dengan bulan September ini kita tumbuh di atas rata-rata, yaitu 14,13%. Kalau rata-rata nasional sekitar 8%-an. Dan produktif tumbuhnya luar biasa, 35%. Dan konsumtif 6,12%. Dan di mana kita mau tumbuh adalah tumbuh yang memang disitulah yang kita kuat. Dan disitulah potensi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan maupun Kepulauan Bangka Belitung. Secara nasional kalau kita lihat ekspektasi pertumbuhan itu sekitar 8,96% untuk kredit. Dan Bank Sumsel Bubble di September kita tumbuh sekitar 14,13%. Nah, bagaimana untuk akhir tahun? Akhir tahun kita akan tumbuh pada posisi sekitar 10%-an, antara 9% dan 11%. Bagaimana kita bisa tumbuh di sana? Nah, kita melakukan beberapa perbaikan, terutama kita mendukung program-program pemerintah, dan alhamdulillah di Sumatera Selatan ada proyek-proyek strategik seperti jalan tol, proyek strategis seperti pembangunan pupuk. Nah, kita di situ kita ikut masuk. Kemudian juga ada sektor-sektor yang terkait dengan pertanian. Contohnya adalah tanaman pangan. Kita ikut di sana dengan membentuk klaster padi. Dan kemudian juga ada klaster-klaster yang terkait dengan klaster misalnya kelapa sawit, di mana kita ada peremajaan kelapa sawit, kemudian dengan ada off-takernya. Dan itu kita masuk ke sana, sehingga ini yang mendukung pertumbuhan di daerah. Kemudian juga kalau kita lihat juga, bagaimana dengan program-program kemasyarakatan. Masyarakat di sana memang ada challenge di pemerintah kita, yaitu terkait dengan kemiskinan maupun stunting. Bank Sumsel Bubble masuk ke sana, terutama untuk pembiayaan sektor produktif, utamanya ada UMKM dengan KUR. KUR kita dari sejak saya masuk 300 miliar, sekarang ada di sekitar 2,5 triliun. Nah, itu kita masuk ke sana dan alhamdulillah kita bisa masuk bagus di sana. Ada cerita yang bagus bahwa kalau di Palembang itu pasti kenal, kalau apa Palembang ciri khasnya adalah empempe. Empempe itu apa dibuat di sana? Ikan belida. Ikan belida gimana? Sudah jarang. Alhamdulillah Bank Sumsel Bubble masuk di sektor untuk pengembangan budidaya ikan belida, dan kita berhasil menggunakan budidaya ikan belida ini. Selanjutnya, apa yang kita akan kontribusikan ke pemerintah daerah
untuk ke depan. Kita akan membangun yang namanya ekosistem keuangan daerah, mulai dari pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan ECPD yang digagas oleh Kemendagri, kemudian dari pemasukan sampai pengeluaran. Insya Allah ini menjadi satu ekosistem yang baik, di mana ASN juga masuk, kemudian juga pengeluaran-pengeluarannya ada dengan kerjasama antabang dengan Pemda, terutama mengenai kredit-kredit yang terkait dengan konstruksi. Kita masuk juga di kredit konstruksi. Dan inilah yang kita lihat bahwa Bank Sumsel Bumble sangat bersinergi dengan pemerintah, di mana pemasukan pemerintah ini kita melalui Bank Sumsel Bumble, dan ini semuanya menggunakan digital dan sudah menggunakan portal, di mana ada pajak, ada belanja daerah maupun channel pembayarannya sudah kita siapkan. Hal yang kami sampaikan, bagaimana Bank Sumsel Bumble untuk ke depan menghadapi tantangan-tantangan yang ada saat ini. Kami melakukan program transformasi. Transformasi kami lakukan dari 3 hal. Yang pertama terkait dengan proses di transaksi di Bank Sumsel Bumble, kami lakukan dengan bentuk ekosistem. Kemudian sistemnya sendiri bagaimana? Sistemnya sendiri kami bangun dengan menggunakan digital. Tetapi ada satu yang tidak perlu, yang harus kita perhatikan adalah people. People-nya inilah yang kami perkuat, di mana kami melakukan berapa banyak program transformasi untuk people. Dan ini yang kami lakukan perubahan-perubahan di people itu. Demikian, Bu Anneke, yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi insight, dan nanti mungkin akan diperdalam dalam tanya jawab. Terima kasih. Baik, menarik sekali. Terima kasih Pak Sam atas paparan yang sangat komprehensif dan